Kalau kita bandingkan, kita berapa tahun berdakwah nih? 57 tahun nih penerobos umum, cuman dakwahnya salah. Sekarang tinggal sisa umur berdakwah. Menyampaikan kebenaran itu keharusan bagi kita. Kesyukuran. Tadi Pak Jenderal Pak Sugiono tadi menyatakan kesyukuran kita harus mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Sekarang dulu kita berada di lembaga dakwah, walaupun sekarang tidak perlu, mungkin nggak perlu organisasi dakwah, tapi itu kewajiban dari Allah, kita sadar itu. Jadi kalau berdakwah itu bukan untuk saudara tua saja. Kalau sekarang misalkan saya dan teman-teman di kolom komen itu sing diurek-urek dalu jamaah jokam tok jamaah tok. Nah, Anda nggak ngikuti kajian yang lain, ya, buka itu saluran kajian online kami, semua kita amar ma'ruf kepada semuanya. Alhamdulillah, dalam rangka menyatukan insyaallah umat Islam ini supaya segera bersama-sama bersatu meninggikan Islam, meninggikan Al-Quran dan Sunnah. Saya mengingatkan saudaraku, keluarganya diurusi, disampaikan bahwa akidah mereka, ya, kalau keluarga Anda ada yang masih di Jokam di Islam Jamaah, jangan diam, sampaikan lewat WA, lewat suara, lewat apa, gugurkan kewajiban. Hidayah ada di tangan Allah. Bersemangatlah sebagaimana Rasulullah memulai dari keluarganya. Jangan pesimis, jangan kecil hati sebelum bertindak. Yang kedua, dakwah itu adalah tugas mulia dan tugas utama para rasul dan pengikutnya. Kalau dibilang para rasul lalu pengikutnya, kita masuk apa enggak? Masuk. Itu tugas utama dan tugas yang sangat mulia. Coba kita teliti bagaimana Nabi Nuh. Ini hanya saya ambil beberapa contoh saja. Nabi Nuh, Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Coba Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, saudara. 950 tahun. Penginsapnya hanya dapat 70 orang. 950 tahun dapat 70 orang. Istrinya, coba istri yang dibilang istri itu adalah belahan hati apa belahan jiwa? Belahan jiwa, ya. Buktinya ketika mati, ini cari lagi belahan jiwa apa itu? Tayyib, gak usah bahas itu nanti ada babnya sendiri. Tunggu fikihnya saya Aziz. Jadi di sini yang kita ambil 950 tahun berdakwah hanya dapat 70 orang. Istrinya pun tidak iman, putranya ada salah satu putranya namanya Kan'an tidak iman. Bagaimana sabarnya saudara? Beliau mengatakan, ya, Allah berfirman, saya utus Nuh kepada kaumnya, dia diam di kalangan mereka berdakwah 1000 tahun kecuali 50. Setelah itu tertimpa banjir seluruh dunia dan beliau masih sebagian dewasa, ada umur 100 lagi, berarti 1050 tahun beliau menyatakan, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Coba Bapak Ibu, ya Allah, saya sudah berdakwah mengajak kaum saya lailan wa nahara, malam siang, pagi malam siang, 950. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin saya dakwai, semakin mereka lari, ya Allah. Tapi terus nggak putus asa. Subhanallah. Kalau kita bandingkan, kita berapa tahun berdakwah nih? 57 tahun nih penerobos umum, cuman dakwahnya salah. Sekarang tinggal sisa umur berdakwah.
Menyampaikan kebenaran itu keharusan bagi kita. Kesyukuran. Tadi Pak Jenderal Pak Sugiono tadi menyatakan kesyukuran kita harus mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Sekarang dulu kita berada di lembaga dakwah, walaupun sekarang tidak perlu, mungkin nggak perlu organisasi dakwah, tapi itu kewajiban dari Allah, kita sadar itu. Nabi Nuh 950 tahun, pagi siang malam, itu diceritakan seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun di dalam penjara juga semangat berdakwah. Orang di penjara itu seharusnya apa? Susah? Nggak ada susah bagi Nabi Yusuf, karena dakwahnya di luar dan di dalam sama saja. Ini terangkan dalam surah Yusuf, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dakwahnya tauhid. Di dalam penjara beliau awalnya menasehati dua orang yang bermimpi itu. Dua orang yang bermimpi, mimpi membawa roti terus dipencelai burung dan seterusnya. Awalnya itu yang didakwai. Katakan, hei dua temanku, apakah Tuhan yang berpecah belah, berfirqah-firqah itu yang harus kita sembah, ataukah yang satu, yaitu Allah, mentauhidkan Allah. Dalam penjara masih bersemangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memang ditugaskan oleh Allah sebagai dai. Di sini dikatakan wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munir. Dai itu adalah beliau. Da'ayatu fahuwa da'in. Kalau da'in itu orang yang berdakwah. Beliaulah pendai yang sesungguhnya, pendai yang pertama di umat ini. Ya, pendakwah yang pertama. Dan dakwah beliau kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kalau berdakwah itu bukan untuk saudara tua saja. Kalau sekarang misalkan saya dan teman-teman di kolom komen itu sing diurek-urek yo dalu-dalu jamaah jamaah tok. Nah, Anda nggak ngikuti kajian yang lain, ya, buka itu saluran kajian online kami, semua kita amar ma'ruf kepada semuanya. Alhamdulillah, dalam rangka menyatukan insyaallah umat Islam ini supaya segera bersama-sama bersatu meninggikan Islam, meninggikan Al-Quran dan Sunnah. Ketika beliau diutus oleh Allah pertama kali dengan resmi, yaitu dengan turunnya surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, hai orang yang berselimut, berdirilah kamu, sampaikan agama Allah. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Beliau diingatkan dengan ayat wa andzir ashiratakal aqrabin. Kamu mulai dari kerabat kamu Muhammad. Ini kita bagaimana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, saudara yang ngerti tauhid saat ini, yang sudah mengerti jalan yang lebih benar, nggak boleh diam, tidak boleh diam. Kalau diam ditanya besok di sisi Allah, wa andzir ashiratakal aqrabin. Ketika itu Nabi langsung mengumpulkan orang Quraisy, familinya. Sebagian riwayat beliau naik di atas gunung Sofa, dipanggillah mereka secara umum, secara khusus, bahkan sampai akhirnya kepada nama-nama tertentu, nama pamannya, nama bibinya disebut, sampai putri beliau disebut satu persatu, didakwai di depan umum. Beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad angkidhi nafsaki minan nar. Hai Fatimah, anaknya Muhammad, selamatkan diri kamu, kamu nak dari api neraka. Fa inni la amliku laka darran wala naf'a. Saya tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk menolak kemelaratan, bahaya dari kamu, mendatangkan manfaat dari kamu, kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, kalau kamu tidak bertauhid kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Keluarga, saudara, saya mengingatkan saudaraku, keluarganya diurusi, disampaikan bahwa akidah mereka, ya, kalau keluarga Anda ada yang masih di Jokam, di Islam Jamaah, jangan diam, sampaikan lewat WA, lewat suara, lewat apa, gugurkan kewajiban.
Hidayah ada di tangan Allah. Bersemangatlah sebagaimana Rasulullah memulai dari dari keluarganya. Jangan pesimis, jangan kecil hati sebelum bertindak.